Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Marco dan teman-teman sekalian. Mohon izin kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil dari perancangan aplikasi kami menggunakan AppSheet, yaitu aplikasi pencatatan monitoring kesehatan sederhana dengan judul FitSheet. Perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Aida Ramadhani, kedua ada Maria Selsa Fionda, tiga ada Lindi Diani Tira Safira, dan saya sendiri Rahma Puji Arianti. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini yaitu karena pelayanan kesehatan di daerah seringkali mengalami berbagai kendala. Salah satunya adalah keterbatasan dalam pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan kesehatan masyarakat secara cepat dan akurat. Pada umumnya, proses pencatatan hasil screening kesehatan masyarakat masih dilakukan secara manual menggunakan kertas. Hal ini menimbulkan sejumlah permasalahan seperti risiko kehilangan data, kesalahan pencatatan, keterlambatan dalam pelaporan, serta kesulitan dalam melakukan rekapitulasi dan analisis data kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka hadirlah FitSheet yang bertujuan untuk mempermudah petugas dalam mencatat, menyimpan, dan mengelola data pemeriksaan pasien secara digital saat kunjungan berlangsung. Selain itu, aplikasi ini juga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta mempercepat distribusi data kepada pihak yang berkepentingan. Dengan adanya aplikasi ini, proses screening kesehatan di daerah akan berjalan lebih terstruktur, terdokumentasi dengan baik dan berkontribusi pada upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini terdapat 4 menu. Untuk yang pertama ada dashboard pemeriksaan, itu menyajikan visualisasi data dalam bentuk grafik batang yang memberikan informasi mengenai jumlah pasien periksa per hari. Kemudian yang kedua itu ada menu data pasien yang digunakan untuk menampilkan dan mencatat informasi terkait data identitas pasien seperti nama, ID pasien, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Untuk data pasien ini dapat diedit dan dihapus. Untuk yang ketiga itu ada menu hasil pemeriksaan digunakan untuk menampilkan dan mencatat data hasil pemeriksaan pasien seperti tanggal pemeriksaan, tekanan darah, gula darah, kolesterol, tinggi badan, berat badan, dan hasil perhitungan IMT. Kemudian yang terakhir itu ada menu tanggal pemeriksaan, yaitu memberikan informasi mengenai tanggal kunjungan pasien yang dapat menampilkan kunjungan per hari, per minggu, atau per bulan sesuai dengan filter. Untuk yang selanjutnya ada demonstrasi aplikasi. Baik, untuk tugas selanjutnya yaitu dashboard tentang kasus COVID-19 menggunakan website Fluker Studio. Dashboard kasus COVID-19 ini merupakan sebuah antarmuka visual interaktif
yang dirancang untuk menyajikan data terkini mengenai penyebaran, dampak, dan penanganan COVID-19 dalam suatu wilayah atau secara global. Dashboard ini berfungsi sebagai alat pemantauan real-time bagi pemerintah, tenaga kesehatan, peneliti, media, dan masyarakat umum agar dapat mengambil keputusan berbasis data. Lalu untuk bagian grafik dengan time series ini menampilkan jumlah kasus COVID-19 yang tercatat sepanjang tahun dari Januari sampai dengan Agustus. Dan sumbu vertikal ini menunjukkan jumlah kasus dalam jutaan, sementara horizontal menunjukkan waktu dalam bentuk bulan. Total kasusnya adalah sejumlah 281,6 juta. Kasusnya memuncak pada bulan Juli mencapai lebih dari 100 juta kasus dalam bulan tersebut. Dan pada bulan Agustus kasus menurun drastis. Baik, Lalu selanjutnya ada pie yang berisi distribusi kasus dengan visualisasi diagram lingkaran yang menampilkan informasi persentase jumlah kasus COVID-19 di setiap negara. Lanjut, kemudian ada before table, yaitu tabel data yang menampilkan informasi kasus COVID-19 di berbagai daerah yang memungkinkan pengguna melihat daftar negara bagian dan kasus COVID-19 secara terstruktur sehingga mudah dibaca dan dianalisis. Kemudian ada tren kasus dan kematian atau trend series. Berikut ini adalah grafik garis yang menampilkan tren kasus dan kematian dari bulan Januari hingga November. Dengan garis biru menunjukkan peningkatan kasus yang dapat dipahami dengan mudah ketika terjadi peningkatan, dan garis oranye menunjukkan jumlah kematian. Baik, sekian penjelasan video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.